Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kita begitu terikat pada negara kita? Mengapa nenek moyang kita rela berjuang dan mengorbankan banyak hal demi bangsa? Mengapa kita merasa bangga ketika tim sepak bola negara kita menang? Atau terharu saat menyanyikan lagu kebangsaan? Perasaan-perasaan ini adalah inti dari nasionalisme. Tapi, apa sebenarnya nasionalisme itu? Jawabannya lebih kompleks dari yang kita kira. Kita hidup di dunia yang diwarnai oleh 4 ideologi politik besar. Liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Sosialisme yang memperjuangkan keadilan sosial dan konservatisme yang memegang teguh tradisi. Namun, di balik semua itu, ada satu kekuatan yang sering kali tak terlihat namun sangat berpengaruh. Nasionalisme. Nasionalisme, semangat cinta tanah air, telah membentuk dunia kita selama berabad-abad. Ia telah memicu revolusi, perang, dan bahkan melahirkan negara-negara baru. Tapi, apa sebenarnya yang membuat nasionalisme begitu kuat? Untuk menjawabnya, kita perlu melakukan perjalanan waktu. Mari kita telusuri bagaimana nasionalisme lahir, tumbuh, dan membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Dari bangkitnya negara bangsa di Eropa hingga gelombang dekolonisasi di abad ke-20, kita akan melihat bagaimana nasionalisme telah membentuk lanskap politik global. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana namun mendalam, konsep sebuah bangsa. Kita semua familiar dengan gambaran umum sebuah bangsa, ada bendera berkibar, wilayah yang jelas, rakyat yang menyatu, dan lagu kebangsaan yang menggema. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah gabungan dari berbagai bangsa yang memiliki karakteristik seperti ini. Namun, tahukah kalian bahwa konsep bangsa yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah fenomena yang relatif baru dalam sejarah peradaban manusia? Sebagian besar konsep kebangsaan modern baru muncul pada abad ke-18, 19, dan 20. Sebelum era kebangsaan ini, masyarakat lebih terorganisir berdasarkan ikatan individu atau keluarga, seperti seorang kaisar atau dinasti kerajaan. Masyarakat ini juga memiliki wilayah kekuasaan. Batas-batas wilayahnya cenderung lebih cair dan tidak sejelas batas-batas negara modern. Jika kita menengok jauh ke belakang, ke masa lampau Tiongkok, kita akan menemukan sebuah gambaran yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal sekarang. Meskipun Tiongkok memiliki sejarah panjang yang kaya, konsep negara Tiongkok dengan batas-batas tegas, pemerintahan pusat, dan pemimpin yang berganti secara teratur seperti yang kita pahami saat ini, sebenarnya adalah fenomena yang relatif baru. Sebelum adanya negara Tiongkok modern, struktur politik di wilayah ini lebih didasarkan pada sistem dinasti. Rakyat pada masa itu lebih mengidentifikasi diri mereka sebagai subjek dari suatu dinasti tertentu, bukan sebagai warga negara Tiongkok. Konsep kedaulatan negara yang kita kenal sekarang, di mana ada sebuah entitas politik yang lebih tinggi dari dinasti dan dapat menyatukan rakyat ketika suatu dinasti runtuh, belumlah ada. Fenomena ini sebenarnya cukup umum terjadi di banyak peradaban kuno di seluruh dunia. Identitas nasional, seiring berjalannya waktu, terbentuk dari kesadaran akan perbedaan. Orang Yunani kuno misalnya, menjuluki orang asing sebagai barbar karena bahasa mereka terdengar asing dan kasar. Namun, paradoksnya dengan menyoroti perbedaan ini, mereka justru semakin menguatkan rasa persatuan atas kesamaan bahasa, budaya, dan identitas yang mereka miliki. Perang ternyata tidak hanya membawa dampak buruk, tetapi juga bisa menjadi pemicu tumbuhnya rasa kebersamaan. Ketika Inggris berhasil mengalahkan Prancis dalam Perang 100 tahun, rakyat London menyambut kemenangan ini dengan penuh sukacita dan merayakannya di jalanan. Sebaliknya, di Prancis, yang saat itu identitas nasionalnya masih belum kokoh, perang ini justru menjadi perekat bagi rakyatnya. Dengan bersatu melawan musuh bersama, orang Prancis semakin menyadari eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa. Namun, pemahaman kita tentang bangsa pada masa itu belumlah sekompleks seperti sekarang. Konsep kebangsaan yang kita kenal sekarang ini merupakan buah pemikiran yang relatif baru dalam sejarah manusia. Gagasan ini muncul sekitar 300 tahun lalu dan mengalami perkembangan pesat di Prancis.
bangsa Prancislah yang pertama kali merumuskan secara sistematis konsep kebangsaan dan mengubahnya menjadi sebuah ideologi politik yang kita kenal sebagai nasionalisme. Eropa pada abad ke-18 menyaksikan peralihan besar menuju era industrialisasi. Pertumbuhan populasi yang signifikan memicu munculnya kelas menengah yang semakin makmur dan berpendidikan. Revolusi dalam teknologi komunikasi dan transportasi semakin mempermudah interaksi antar individu. Akibatnya, urbanisasi menjadi tren yang tak terelakkan, mendorong masyarakat untuk berkumpul di kota-kota besar seperti Paris. Interaksi yang intens di pusat intelektual Eropa ini melahirkan semangat filosofis yang mendalam di kalangan masyarakat. Budaya ini menjadi saksi lahirnya banyak istilah dalam bahasa Prancis yang kita kenal saat ini. Kata-kata seperti society atau masyarakat, patrie atau tanah air, civilization atau peradaban, public atau publik, dan bahkan opinion public atau opini publik pertama kali didefinisikan atau diberikan makna baru dalam konteks budaya ini. Sebelumnya, orang mungkin beranggapan bahwa konsep-konsep tersebut hanya berlaku untuk komunitas lokal mereka. Sejarah dan budaya bagi mereka lebih sering dikaitkan dengan tindakan individu-individu luar biasa yang berhasil meninggalkan jejak abadi. Namun, budaya ini menyoroti fakta bahwa mayoritas orang, meski tidak tercatat dalam sejarah, juga merupakan bagian penting dari narasi besar. Mereka adalah massa yang membentuk opini publik dan ikut membentuk peradaban. Munculnya istilah-istilah baru ini menandakan sebuah pergeseran kesadaran di mana masyarakat biasa mulai merasa memiliki peran yang lebih besar. Mereka mulai percaya bahwa merekalah yang sesungguhnya membangun negara sebesar Prancis. Keyakinan ini kemudian memicu perlawanan terhadap sistem politik lama yang didominasi oleh segelintir kelompok elit. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, jika sistem lama dihapuskan, sistem apa yang akan menggantikannya? Otoritas apa yang akan menjadi landasan bagi persatuan masyarakat? Singkatnya, bentuk pemerintah seperti apa yang akan menggantikan monarki? Seiring waktu, para pemikir politik sampai pada kesimpulan bahwa asal-usul kekuasaan dan identitas politik terletak pada rakyat. Mereka berpendapat bahwa jika Prancis memiliki kekuasaan, maka kekuasaan itu harus berasal dari rakyat Prancis yang mendiami wilayah tersebut, membentuk opini publik, dan menjadi bagian dari masyarakat Prancis. Dari premis ini, muncullah gagasan bahwa rakyat sebagai sebuah kesatuan politik memiliki hak untuk memegang kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa Prancis, konsep ini kemudian dikenal sebagai nation atau bangsa, yang merujuk pada sebuah entitas politik yang bersumber dari rakyat. Dahulu di Eropa, bangsa sering diartikan sebagai pembagian alami manusia yang sudah ada sejak semula. Misalnya, perbedaan antara kaya dan miskin dianggap sebagai perbedaan bangsa. Namun, orang Prancis melangkah lebih jauh. Mereka bukan hanya menggunakan istilah ini, tetapi juga menciptakan sebuah bangsa yang baru. Mereka memberi nama pada sebuah kelompok manusia dan dengan demikian membentuk sebuah identitas kolektif yang baru. Konsep bangsa baru yang digagas oleh para revolusioner Prancis mengacu pada seluruh rakyat Prancis yang tidak menikmati hak istimewa hukum. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi bagian dari bangsa ini, seseorang harus hidup di bawah payung hukum yang sama dan memiliki representasi yang setara dalam pemerintahan. Dengan kata lain, kaum bangsawan dengan segala privilege-nya tidak termasuk dalam definisi bangsa ini. Bahkan, ada tokoh revolusi yang secara tegas menyatakan bahwa kaum bangsawan bukan hanya tidak menjadi bagian dari masyarakat mereka, tetapi juga sebagai beban masyarakat. Gagasan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat berprivilege di Prancis, termasuk kalangan gereja. Ia berargumen bahwa dengan menghapuskan sistem privilege, bangsa Prancis tidak akan menjadi lebih lemah, melainkan justru akan semakin kuat. Gagasan inilah yang menjadi landasan terbentuknya Estate Ketiga, sebuah badan perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat jelata yang selama ini terpinggirkan dan menanggung beban pajak yang tidak seimbang. Estate Ketiga dipandang sebagai entitas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa, sedangkan kelompok-kelompok istimewa dianggap sebagai elemen yang berdiri di luar lingkaran kebangsaan. Inilah yang menjadi pembeda utama antara revolusi Perancis dan Amerika.
Revolusi Prancis berargumen bahwa seluruh rakyat Prancis dapat disatukan dalam satu entitas politik tunggal, yakni estate ketiga. Awalnya, estate ketiga hanya mewakili golongan yang tidak memiliki hak istimewa. Namun, para revolusioner melangkah lebih jauh dengan visi untuk membentuk sebuah badan yang mewakili seluruh rakyat Prancis tanpa terkecuali, baik yang berhak istimewa maupun tidak. Puncaknya, mereka membubarkan semua tingkatan sosial yang ada dan membentuk sebuah lembaga baru bernama Majelis Nasional. Majelis Nasional memiliki wewenang untuk menghasilkan satu keputusan tunggal yang mewakili suara seluruh rakyat. Mereka mengklaim bahwa keputusan ini merupakan manifestasi dari kehendak umum, sebuah konsep yang dianggap sebagai kekuatan tertinggi di Prancis. Konsep kehendak umum ini menempatkan bangsa di atas segala yang menganggap kehendaknya sebagai hukum tertinggi. Ide tentang kehendak umum ini terinspirasi oleh pemikiran Jacques Rousseau dalam bukunya The Social Contract. Rousseau menggambarkan masyarakat ideal di mana setiap individu dilindungi oleh kekuatan kolektif, namun tetap mempertahankan kebebasan pribadinya. Rousseau menggambarkan masyarakat sebagai sebuah kesepakatan kolektif, di mana setiap individu dengan sukarela menyerahkan dirinya pada otoritas bersama. Keputusan yang diambil oleh komunitas ini disebut kehendak umum. Dengan kata lain, setiap warga negara meletakkan dirinya dan seluruh kekuatannya di bawah kendali mutlak kehendak hukum. Konsekuensinya, setiap anggota menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan tubuh masyarakat. Kehendak umum inilah yang menjadi suara tunggal dan tertinggi dari komunitas. Agar masyarakat ini adil dan bebas, setiap individu wajib tunduk pada kehendak umum. Dengan demikian, paradoks dipaksa untuk bebas menjadi sebuah keniscayaan dalam konteks negara yang berdasarkan kontrak sosial. Namun, ketika kita melihat realitas politik di Prancis pada masa revolusi, rakyat Prancis justru menemukan kesulitan dalam menerapkan konsep kehendak umum secara universal. Mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota masyarakat untuk setiap keputusan yang diambil oleh Majelis Nasional adalah suatu hal yang hampir tidak mungkin. Ide-ide revolusioner yang bergema luas semakin memperuncing konflik dan meningkatkan tekanan pada kedua belah pihak. Pertanyaan mendasar pun muncul. Siapakah yang berhak memegang kendali politik di Prancis? Apakah kaum bangsawan yang selama ini berkuasa atau rakyat yang diwakili oleh Majelis Nasional? Dalam pertarungan ini, Majelis Nasional menunjukkan dominasinya dengan secara bertahap mengambil alih kendali atas urusan politik dan keuangan negara. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap pajak yang tidak mendapat persetujuan rakyat adalah tindakan yang tidak sah. Dengan semangat pembebasan, rakyat Prancis bangkit melawan kekuasaan yang ada. Mereka percaya bahwa dengan menyatukan seluruh warga di bawah satu bendera kebangsaan, Prancis akan menjadi negara yang merdeka dan adil. Para revolusioner pun berupaya mewujudkan cita-cita tersebut dengan menempatkan kekuasaan negara di atas segala kepentingan lain. Para pendeta dipaksa tunduk pada hukum negara, sementara hak-hak buruh untuk berserikat dibatasi. Alasannya, agar tidak ada kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara. Di Prancis yang baru, hanya ada kepentingan individu dan kepentingan bersama seluruh bangsa. Bahkan, bangsawan pun harus bersumpah setia pada negara. Raja yang semakin kehilangan kekuasaannya juga dipaksa mengikuti arus. Seperti kata Marie Antoinette, raja tidak lagi bebas. Ia harus tunduk pada kehendak rakyat. Demi keselamatan kita semua, ia harus melakukan apa yang diperintahkan. Seiring dengan semakin kuatnya identitas nasional Prancis, posisi raja justru semakin terpinggirkan. Rakyat Prancis merasa bahwa raja telah mengkhianati bangsa mereka. Ketika raja berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan memveto undang-undang yang disahkan oleh majelis dan mencari dukungan dari negara-negara asing, ia semakin dipandang sebagai musuh rakyat. Tindakan raja ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, para revolusioner mengambil tindakan tegas dengan menyerbu istana dan menjatuhkan hukuman mati kepada raja. Seperti yang pernah dikatakan oleh Maximilien Robespierre, korban seorang raja adalah harga yang harus dibayar untuk kehidupan sebuah bangsa. Ketika revolusi berhasil menggulingkan rezim lama, Prancis memasuki era baru. Gagasan persatuan nasional semakin menguat, namun situasi politik yang masih rapuh dan ancaman dari luar negara membuat Prancis harus mengambil langkah strategis. Konsep negara bangsa yang muncul pada masa itu dianggap sebagai solusi yang paling tepat.
Negara bangsa dinilai memiliki ukuran yang ideal, tidak terlalu kecil sehingga mudah ditaklukkan, namun juga tidak terlalu besar sehingga sulit dipersatukan. Dengan demikian, negara bangsa dianggap mampu menjaga kedaulatan dan menghadapi tantangan global. Masyarakat dalam suatu negara bisa merasa terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan wilayah, bahasa, budaya, dan sejarah. Di Prancis misalnya, bahasa Prancis, Perang 100 Tahun, dan Joan of Arc menjadi perekat bagi warganya. Namun, identitas kebangsaan ini bukanlah sesuatu yang otomatis dimiliki. Konsep ini harus diajarkan, dan di masa lalu pemahaman ini belum luas. Semakin jauh dari pusat pemerintahan, semakin pudar rasa kebangsaan seseorang. Bagi sebagian besar petani yang merupakan mayoritas penduduk Prancis, dunia mereka hanya sebatas desa. Bahkan hingga pertengahan abad ke-19, seorang pengamat menggambarkan desa-desa di Prancis sebagai dunia yang sangat berbeda satu sama lain. Seperti planet yang berbeda di tata surya. Setiap desa memiliki budaya dan nilai yang unik, layaknya sebuah negara kecil dengan patriotisme sendiri. Prancis, meskipun sering dianggap sebagai negara dengan bahasa tunggal, sebenarnya memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Sebagian besar rakyat jelata pada masa lalu tidak menggunakan bahasa Prancis standar, melainkan beragam dialek dan bahasa daerah. Hal ini mempersulit upaya untuk menyatukan Prancis menjadi satu bangsa yang homogen. Faktanya, seorang revolusioner bernama Mirabeau bahkan menggambarkan Prancis sebagai kumpulan individu yang tidak terikat satu sama lain. Masalah ini telah menjadi perhatian para pemikir Prancis jauh sebelum revolusi pecah. Pada awal abad ke-18, tepatnya tahun 1770-an, filsuf bernama Jean-Jacques Rousseau memberikan perhatiannya pada situasi politik di persemakmuran Polandia, Lituania. Negara ini tengah menghadapi ancaman serius dari negara tetangga dan nyaris terpecah belah. Dalam analisis yang mendalam, Rousseau mendiagnosis akar masalah Polandia terletak pada kondisi anarki yang melemahkan negara. Ketidakstabilan internal dan ketidakbersatuan membuat Polandia menjadi sasaran empuk bagi kekuatan asing. Sebagai solusi, Rousseau mengusulkan agar semangat persatuan dan kebangsaan ditanamkan kuat dalam jiwa setiap warga negara Polandia. Ia berpendapat bahwa republik harus menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas rakyat sehingga tidak mudah goyah meski menghadapi berbagai tekanan. Lebih lanjut, Rousseau menekankan pentingnya membangun institusi nasional yang merefleksikan karakter unik bangsa Polandia. Dengan demikian, identitas nasional akan terjaga dan membedakan mereka dari bangsa lain. Rousseau juga menyarankan agar pendidikan dan budaya diarahkan untuk membentuk pola pikir dan sikap yang sejalan dengan kepentingan nasional. Menurut Rousseau, untuk mencapai tingkat patriotisme tertinggi, warga negara harus memiliki pandangan yang sangat positif terhadap diri mereka sendiri dan bangsa negara. Cara yang efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan menyajikan kisah-kisah kejayaan Polandia dalam bentuk yang sangat dihormati. Ia juga menyarankan untuk membangun monumen dan menciptakan kebiasaan yang memuji para pahlawan tanpa perlu menyebut musuh mereka, karena hal itu dapat memberikan penghargaan yang tidak semestinya kepada musuh. Rousseau percaya bahwa pendidikan sangat penting dalam membentuk jiwa patriotik. Sejak kecil, anak-anak harus diajarkan untuk mencintai tanah air mereka dan menjadikan tanah air sebagai pusat perhatian mereka sepanjang hidup. Rousseau mengusulkan agar rakyat Polandia mendalami segala hal tentang negerinya. Ia mendorong mereka untuk membaca literatur, mempelajari sejarah, hukum, dan geografi Polandia. Dengan demikian, hati dan pikiran mereka akan terisi penuh dengan kisah-kisah heroik dan kebesaran bangsa. Rousseau yakin bahwa pendekatan ini akan membangkitkan semangat nasionalisme yang kuat di kalangan rakyat Polandia. Gagasan Rousseau ini sebenarnya merefleksikan fenomena yang sering terjadi secara alami di banyak masyarakat, yaitu pembentukan mitos kebesaran nasional. Namun yang membedakan pendekatan Rousseau adalah adanya upaya sistematis untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada seluruh warga negara. Melalui pendidikan, setiap individu akan menyadari identitasnya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan akan merasa terikat kuat dengan negaranya. Karya Rousseau menjadi sumber inspirasi utama bagi para revolusioner Prancis dalam upaya menciptakan identitas nasional yang kuat. Mereka berupaya keras untuk menasionalisasi seluruh rakyat Prancis. Philhou de Châtelet, salah satu tokoh radikal, bahkan menyerukan peleburan seluruh warga negara ke dalam identitas nasional. Upaya ini berhasil dalam beberapa aspek.
termasuk pembentukan sistem pendidikan nasional, transformasi Paris menjadi pusat seni dunia, dan pendirian Louvre sebagai museum nasional pertama. Melalui festival dan sekolah, bahasa Prancis disatukan sebagai bahasa nasional. Lagu patriotik La Marseillaise pun diciptakan untuk membakar semangat juang rakyat Prancis dalam menghadapi perang melawan Austria. Meskipun revolusi yang direncanakan tidak sepenuhnya berhasil, Prancis saat itu berada dalam kondisi kacau dan krisis ekonomi yang mendalam. Ekstremisme yang melanda revolusi memicu perpecahan yang dalam, bahkan di antara para pendukung revolusi sendiri. Ketika perpecahan semakin parah, teror menjadi alat untuk mencoba mengembalikan ketertiban, namun malah menciptakan kekacauan yang lebih besar. Ketertiban baru tercapai ketika Napoleon mengambil alih kekuasaan dan menyatukan Prancis di bawah kepemimpinannya sebagai kaisar. Walaupun upaya membangun sebuah bangsa yang baru sebagian besar gagal, namun konsep nasionalisme telah berhasil ditanamkan. Konsep nasionalisme pertama kali muncul pada akhir abad ke-18, ketika para pengamat politik berusaha memahami gejolak yang terjadi di Prancis. Posisi geografis dan pengaruh politik Prancis yang kuat membuat ide-ide revolusioner ini menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Secara garis besar, terdapat beberapa poin utama dalam ide nasionalisme ini. Pertama, bangsa mulai dianggap sebagai entitas alami yang paling fundamental, berbeda dengan negara-negara multinasional yang dianggap sebagai konstruksi buatan manusia. Kedua, loyalitas individu bergeser dari ikatan lokal dan agama menuju ikatan nasional, sehingga bangsa menjadi landasan utama solidaritas sosial. Konsekuensinya, muncul kebutuhan untuk mendefinisikan secara jelas siapa yang termasuk dalam suatu bangsa yang seringkali mengarah pada pengkategorian dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Terakhir, sebuah bangsa dianggap memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara sendiri sebagai wadah untuk mewujudkan aspirasi nasionalnya. Bangsa-bangsa yang muncul setelah tahun 1789 umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh yang mengklaim berjuang demi kebebasan rakyat. Mereka ingin mengubah status rakyat dari subjek menjadi warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Para pemimpin ini seringkali membangkitkan semangat nasionalisme untuk menyatukan rakyat dan mencapai tujuan bersama. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, proses pembentukan sebuah bangsa bisa terjadi dengan sangat cepat. Cukup dengan sebuah deklarasi, sebuah bangsa dapat terbentuk dan memulai perjalanan menuju kemerdekaan. Gelombang revolusi besar pertama di Amerika Latin dipicu oleh semangat pembebasan dari penjajahan dan perbudakan. Gagasan ini, yang terinspirasi oleh revolusi Haiti, menyebar luas di benua tersebut. Para pemimpin seperti Simon Bolivar berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai latar belakang, termasuk penduduk asli dan keturunan campuran, untuk menggulingkan kekuasaan kolonial Spanyol. Negara-negara baru seperti Venezuela, Kolombia, Bolivia, Ekuador, dan Peru pun terbentuk. Di bagian selatan, Chili, Argentina, Uruguay, dan Paraguay juga meraih kemerdekaan. Meskipun tidak sepenuhnya didorong oleh nasionalisme semata, revolusi-revolusi ini dilandasi oleh prinsip-prinsip liberal dan nasional yang kuat yang dipengaruhi oleh semangat revolusi Prancis. Sebaliknya, revolusi Amerika lebih menekankan pada sistem federalisme. Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis menyajikan perpaduan menarik antara liberalisme dan nasionalisme. Di satu sisi, deklarasi ini menegaskan kesetaraan dan kebebasan bawaan setiap individu. Di sisi lain, deklarasi ini juga menegaskan kedaulatan rakyat sebagai sumber segala kekuasaan. Perpaduan prinsip-prinsip yang tampak kontradiktif ini kemudian menyebar luas, menginspirasi gerakan-gerakan serupa di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Latin hingga Eropa, terutama di semenanjung Italia. Giuseppe Mazzini, sosok kunci dalam gerakan nasionalisme Italia, memiliki visi yang luas tentang perdamaian internasional. Ia membayangkan sebuah Eropa yang bersatu, mirip dengan Amerika Serikat, di mana berbagai bangsa dapat bekerja sama secara harmonis. Mazzini meyakini bahwa loyalitas terhadap kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, namun ia juga menegaskan pentingnya identitas nasional. Menurutnya, suatu bangsa harus berdiri kokoh terlebih dahulu sebelum dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di tingkat global. Gagasan Mazzini ini kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson dan terwujud dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB. Meskipun demikian, sejarah telah menunjukkan bahwa konflik antara negara masih terus terjadi.
seringkali dipicu oleh sengketa wilayah atau perbedaan identitas. Jika kita mengacu pada saran Zozek Solzu tentang penyatuan warga Polandia, pertanyaan menarik muncul. Bagaimana nasib individu yang tinggal di wilayah Polandia namun tidak merasa memiliki identitas Polandia? Apa yang terjadi jika mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dari mayoritas penduduk Polandia, terutama jika lingkungan sekitar mereka lebih mendukung identitas mereka yang berbeda itu? Apakah mereka akan dipaksa untuk mengadopsi bahasa dan budaya Polandia atau justru akan berupaya membentuk negara sendiri? Selain itu, bagaimana dengan orang-orang yang merasa sebagai orang Polandia namun tinggal di luar wilayah Polandia, misalnya di Prusia? Apakah mereka akan berusaha agar Polandia memperluas wilayah kekuasaannya untuk menyatukan semua orang Polandia? Semakin meluasnya nasionalisme, semakin jelas pula sejarah konflik yang ditimbulkannya. Hal ini membuat banyak orang meragukan klaim bahwa nasionalisme dapat membawa perdamaian dunia. Fenomena ini juga melahirkan jenis nasionalisme baru, yaitu nasionalisme kelompok yang merasa teraniaya. Zionisme menjadi contoh paling menonjol dari jenis nasionalisme ini. Theodor Herzl, salah satu tokoh sentral Zionisme, membenarkan tuntutan akan negara Yahudi dengan alasan bahwa orang Yahudi di mana-mana selalu menghadapi diskriminasi dan penganiayaan. Meskipun persekusi terhadap kelompok minoritas sudah terjadi sejak zaman dahulu, Herzl menghubungkan masalah ini secara khusus dengan identitas nasional. Ia berargumen bahwa setiap negara secara terang-terangan atau tidak memiliki sentimen antisemitisme. Oleh karena itu, menurutnya, orang Yahudi membutuhkan negara sendiri, yaitu Israel. Pada abad ke-19 dan 20, banyak negara mengadopsi program nasionalisme yang ketat, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, loyalitas, dan solidaritas di kalangan warganya. Di penghujung abad ke-19, Amerika Serikat mengadopsi ikrar kesetiaan di sekolah-sekolah. Kalimatnya yang ikonik, "Saya berikrar setia kepada bendera Amerika Serikat dan kepada republik yang berdiri di bawah Tuhan. Satu bangsa yang tak terpisahkan dengan kebebasan dan keadilan untuk semua." Menariknya, meskipun politik Amerika sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, mereka tidak pernah dipaksa untuk mengucapkan ikrar tersebut. Kini, mari kita beralih pada bentuk nasionalisme yang lebih modern. Namun untuk memahami konsep ini lebih dalam, kita perlu sedikit membahas filsafat terlebih dahulu. Nasionalisme yang telah kita bahas sebelumnya, meski tidak sepenuhnya, sebenarnya merupakan buah dari era pencerahan. Pemikiran pencerahan menempatkan logika dan rasionalitas sebagai pusat dalam pencarian pengetahuan. Para pemikirnya meyakini bahwa dengan mengandalkan akal, manusia dapat menemukan kebenaran yang bersifat universal dan berlaku bagi semua orang. Keyakinan ini mendorong munculnya gagasan tentang kesetaraan manusia dan menjadi salah satu pendorong utama revolusi-revolusi besar dalam sejarah. Prinsip-prinsip pencerahan mendorong kita untuk melampaui pandangan subjektif dan menuju pemahaman yang lebih objektif tentang dunia. Melalui dialog dan perdebatan yang didasarkan pada logika, kita dapat saling menguji ide-ide dan secara bertahap mendekati kebenaran. Inilah landasan filsafat yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern, yang memungkinkan kita untuk membangun pengetahuan yang bersifat universal dan dapat diakses oleh semua orang. Mari kita beralih pada sebuah aliran filsafat yang berbeda, yakni romantisisme. Berbanding terbalik dengan pencerahan yang mengedepankan rasio, romantisisme justru merayakan emosi dalam bentuknya yang paling asli dan mendasar. Aliran ini merupakan sebuah pemberontakan terhadap norma-norma yang sudah mapan, baik itu dalam hal etika maupun estetika. Romantisisme membalikan nilai-nilai yang dianggap modern dan beradab, menggantinya dengan pencarian nilai-nilai primal yang mampu membangkitkan sisi paling naluriah dalam diri manusia. Husserl sering dianggap sebagai pelopor utama romantisisme. Meski tidak semua pemikirannya sepenuhnya masuk dalam aliran ini, kecenderungan romantisisme paling terlihat jelas ketika ia menolak apa yang dianggap sebagai kemajuan oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, ia mempertanyakan apakah perkembangan ilmu pengetahuan dan seni telah menyucikan atau justru merusak moral kita? Dan ia menyimpulkan bahwa kemajuan tersebut justru membawa dampak negatif, yakni kemerosotan moral. Husserl berpendapat bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, jiwa manusia justru mengalami kerusakan.
Mungkin proses berpikir di balik kesimpulan itu tidak terlalu penting. Yang utama adalah kejutan dan antusiasme yang ditimbulkan oleh kesimpulan tersebut, terutama bagi orang-orang di masa itu. Untuk menciptakan kegembiraan ini, sebuah argumen khusus dibangun. Alih-alih berusaha menjadi universal, romantisisme lebih mengandalkan perasaan dan keyakinan pribadi. Cara pandang mereka terhadap orang lain pun dipengaruhi oleh hal ini. Bagi para romantis, hubungan dengan orang lain hanya bisa terjalin jika orang tersebut dianggap sebagai cerminan dari diri mereka sendiri. Ini seringkali berujung pada penekanan pada ras atau kebangsaan. Walaupun begitu, romantisisme awalnya lebih berfokus pada seni, seperti lukisan atau puisi. Namun, setelah Revolusi Perancis, mereka mulai terlibat dalam politik melalui nasionalisme. Di antara semua negara, Jerman adalah yang paling berhasil mengembangkan ide nasionalisme romantis ini. Pada masa lampau, Jerman bukanlah negara kuat dan bersatu seperti yang kita kenal saat ini. Rakyatnya terpencar-pencar, hidup dalam penindasan dan kondisi ekonomi yang sangat sulit. Konsep persatuan sebagai satu bangsa Jerman pun belum terbentuk dengan jelas. Jika ada entitas yang mewakili wilayah Jerman, itu adalah Kekaisaran Romawi Suci. Namun kekuasaannya sangat lemah dan terpecah-pecah. Seorang tokoh penting kekaisaran pernah menyatakan dengan getir pada tahun 1766, siapakah sebenarnya orang Jerman? Selama berabad-abad, identitas kita sebagai bangsa sangat kabur. Kita menjadi korban ambisi negara tetangga dan seringkali menjadi bahan ejekan. Nama Jerman memang dikenal luas dalam sejarah dunia. Namun, kita terbelah menjadi banyak bagian, lemah karena perpecahan dan seringkali merugikan diri sendiri. Kita tidak peduli dengan martabat bangsa kita, mengabaikan hukum, iri terhadap penguasa, saling tidak percaya, dan seringkali bersikap tidak konsisten. Kita adalah bangsa besar yang ironisnya juga hina, bangsa yang seharusnya bisa bahagia tapi justru menderita. Menjelang akhir abad ke-18, bangsa Jerman berupaya keras mencari identitas nasional yang kuat. Dalam pencarian ini, mereka menggali akar budaya mereka. Melalui puisi, lagu rakyat, dan filosofi bahasa, mereka mencoba menemukan esensi Jerman. Mereka melihat alam sebagai refleksi jiwa Jerman, dan bahasa sebagai jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka. Gerakan Sturm und Drang menjadi manifestasi dari pencarian ini, di mana individu menemukan koneksi yang lebih mendalam dengan tanah air mereka. Namun, pada tahap ini, semangat kebangsaan yang mereka rasakan belum berbentuk nasionalisme politik. Barulah setelah Revolusi Prancis dan invasi Prancis ke wilayah Jerman, semangat kebangsaan ini mulai mengkristal menjadi nasionalisme. Barulah setelah Revolusi Prancis dan invasi Prancis ke wilayah Jerman, semangat kebangsaan ini mulai mengkristal menjadi nasionalisme. Ernst Moritz Arndt menjadi tokoh sentral dalam pergerakan ini. Ia menyerukan persatuan bangsa Jerman dan menekankan pentingnya perasaan anti-Prancis sebagai perekat persatuan. Arndt percaya bahwa emosi yang kuat seperti kebencian dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dalam puisinya, ia menggambarkan tanah air Jerman sebagai tempat di mana bahasa Jerman diucapkan dan nyanyian keagamaan berkumandang, dan di mana setiap orang Prancis dianggap sebagai musuh. Dengan demikian, Arndt ingin menjadikan kebencian terhadap Prancis sebagai fondasi bagi nasionalisme Jerman. Sebuah kekuatan yang sekuat agama dalam menyatukan rakyat. Ideologi kolektivisme sangat menonjol dalam pemikiran Arndt, yang berupaya menciptakan keseragaman dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Nasionalisme sebagai ideologi kolektif secara inheren mengarah pada kolektivisme, meskipun tingkat individualisme dapat bervariasi antar bentuk nasionalisme. Nasionalisme Jerman yang kemudian diekstremisasi oleh Nazi adalah contoh nyata dari nasionalisme yang sangat kolektivis. Fichte, seorang filsuf Jerman, mengembangkan landasan filosofis untuk nasionalisme Jerman yang sangat kolektivis. Inspirasi untuk pemikirannya muncul dari invasi Prancis ke Jerman dan pengalaman melihat Napoleon di Berlin. Fichte melihat bahasa sebagai alat pemersatu dan memuliakan bahasa Jerman sebagai bahasa yang hidup dan mampu menghidupkan kembali bangsa Jerman. Ia membandingkan bangsa Jerman yang terpecah dengan tubuh yang tidak berfungsi
dan menekankan pentingnya persatuan untuk mencapai kekuatan. Fichte meyakini bahwa proses penyatuan bangsa Jerman memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Ia menggambarkannya sebagai sebuah proses di mana nafas hidup akan menghidupkan kembali bangsa Jerman. Selain manfaat bagi bangsa, Fichte juga melihat persatuan nasional sebagai sumber makna eksistensial bagi individu. Menurut pandangannya, makna hidup sejati seseorang melebihi kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa pencapaian individu akan terus hidup dalam bangsa, menjadi pondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Hukum universal menurutnya adalah perekat yang menyatukan bangsa. Orang Jerman dalam sistem ini menemukan makna hidup melalui kebersamaan dengan bangsa. Ia berarti siap berkorban, bahkan nyawa demi kelangsungan bangsa. Pandangan ini melahirkan doktrin rakyat dan tanah air. Rakyat memberikan segalanya untuk tanah air dan sebagai balasannya, tanah air adalah rakyat yang bersatu. Gagasan ini kemudian diadopsi oleh Nazi. Dalam sistem seperti ini, kecintaan pada tanah air adalah kekuatan tertinggi. Untuk mencapai perdamaian domestik, kebebasan individu harus dibatasi. Rakyat harus dibatasi, disatukan, dan diawasi ketat. Gagasan-gagasan awal ini awalnya ditujukan kepada kaum intelektual Jerman dan hanya menarik perhatian kalangan mahasiswa. Mereka menginspirasi, misalnya anggota gerakan Burschenschaft yang terkenal karena membakar buku-buku yang dianggap anti-Jerman pada tahun 1817. Salah satu anggota mereka bahkan membunuh seorang kritikus pada tahun 1819 sebelum mengakhiri hidupnya sendiri dengan menusuk dada dan berteriak, "Hidup tanah air Jerman." Meskipun selamat, ia kemudian dieksekusi. Menariknya, Algojo yang bersimpati dengan cita-cita nasionalis ini membongkar tiang gantungan yang berlumuran darah dan menggunakan kayunya untuk membangun tempat persembunyian bagi anggota Burschenschaft. Ini menunjukkan betapa dalamnya akar nasionalisme romantis di Jerman. Akhirnya, pada tahun 1871, dengan dukungan Raja Prusia, Jerman bersatu. Namun, perjalanan menuju stabilitas dan kemakmuran masih panjang. Jika kita telusuri lebih dalam, akar nasionalisme modern sebenarnya terletak di Eropa. Meskipun ada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya sebelum adanya konsep nasionalisme, gagasan tentang bangsa dan semangat kebangsaan yang kuat baru benar-benar muncul setelah berbagai wilayah di dunia melakukan kontak dengan Eropa. Mulai dari Amerika Latin, kemudian meluas ke berbagai penjuru Eropa, dan akhirnya mencapai Asia serta Afrika pada abad ke-20. Banyak masyarakat di dunia yang terinspirasi oleh Barat dan melihat kemiripan masalah yang mereka hadapi, seperti kurangnya persatuan dan stabilitas. Untuk mengatasi hal ini, mereka belajar dari pengalaman negara-negara di Barat dan berupaya membangun semangat kebangsaan yang kuat. Sebelum pertengahan abad ke-19, nasionalisme identik dengan nilai-nilai liberal. Namun, seiring munculnya nasionalisme romantik, ideologi ini mulai bertransformasi. Nasionalisme di berbagai negara menjadi lebih kompleks. Contohnya, Chiang Kai-shek, pemimpin Tiongkok sebelum era Mao Zedong, menggabungkan nasionalisme dengan ideologi lain. Ia menyerukan persatuan nasional, menghancurkan musuh dalam negeri, dan regenerasi spiritual rakyatnya demi membangun Tiongkok yang kuat. Meski begitu, tujuan akhirnya tetaplah demokrasi dan pluralisme. Mengategorikan ideologi Chiang memang sulit, namun secara garis besar ia dapat disebut sebagai nasionalis. Seiring meluasnya nasionalisme, pengaruhnya semakin besar dan sulit dibendung. Melihat potensi politik yang besar, banyak politisi yang kemudian menjadikan nasionalisme sebagai bagian dari identitas politik mereka. Dengan dukungan teknologi dan perangkat negara, nasionalisme pun mengalami transformasi dan melahirkan bentuk-bentuk baru. Salah satu contoh paling mencolok adalah fasisme, sebuah ideologi ekstrim yang akan kita jadikan fokus pembahasan kali ini. Fasisme pada dasarnya adalah nasionalisme yang telah mencapai titik ekstrim. Italia di bawah kepemimpinan Mussolini menjadi negara pertama yang secara resmi mengadopsi ideologi ini.
Mereka berusaha membangun sebuah negara di mana satu partai berkuasa penuh, mengendalikan seluruh aspek kehidupan bangsa Italia. Tujuan utama mereka adalah memuliakan dan meninggikan bangsa Italia. Seperti kata Mussolini, bangsa adalah mitos kita. Keagungan bangsa adalah mitos kita. Segala sesuatu menurut mereka harus tunduk pada tujuan agung ini. Mussolini sangat mengagumi Mazzini, namun menolak ide internasionalisme. Baginya, kesetiaan terhadap suatu negara jauh lebih penting daripada kesetiaan terhadap suatu entitas internasional. Nasionalisme, menurutnya, adalah kekuatan yang sangat kuat dan mampu menyatukan seluruh rakyat. Dalam pidatonya yang terkenal, Mussolini menyatakan bahwa motivasinya bukanlah ambisi pribadi, melainkan cinta yang mendalam terhadap tanah air. Ia melihat potensi besar dalam semangat kebangsaan untuk menyatukan rakyat dan membangun sebuah bangsa yang kuat dan bersatu. Nasionalisme, menurutnya, adalah kekuatan yang sangat kolektivistik dan bahkan anti-individualistik. Mussolini melihat bangsa sebagai entitas yang lebih tinggi dari individu. Negara memiliki peran sentral dalam membentuk dan membesarkan bangsa ini. Dalam pandangan fasisme, rakyat pada dasarnya adalah bagian dari sebuah tubuh negara yang lebih besar. Kehendak individu haruslah sejalan dengan kehendak negara. Dengan demikian, fasisme bertujuan untuk menciptakan sebuah negara baru yang kuat dan bersatu, di mana bangsa dapat mencapai tujuan-tujuannya. Negara fasis akan menghancurkan segala hal yang menghalangi penyatuan bangsa ini. Dalam rezim fasis, negara memiliki klaim mutlak atas bangsa dan rakyatnya. Tidak ada batasan terhadap kekuasaan negara dalam mengendalikan dan membentuk kehidupan rakyatnya. Mussolini dengan jelas menyatakan bahwa fasisme bertujuan untuk mengubah totalitas kehidupan, termasuk karakter dan keyakinan individu. Untuk mencapai tujuan ini, negara fasis menerapkan disiplin yang ketat dan menggunakan otoritas yang merembes hingga ke dalam jiwa rakyat sehingga kekuasaannya menjadi tak terbantahkan. Mussolini dan Hitler sama-sama menganut pandangan yang sangat agresif terhadap konsep bangsa. Mereka melihat bangsa sebagai suatu kesatuan yang harus terus bergerak dan berkembang secara agresif. Mussolini bahkan menyebut bangsa sebagai entitas etis yang hidup, yang harus terus memperluas wilayah kekuasaannya. Invasi ke Ethiopia pada tahun 1936 adalah bukti nyata dari pandangan ekspansionis Mussolini, di mana ia berusaha membuktikan kekuatan dan kehendak Italia di panggung dunia. Ideologi Nazi adalah perpaduan dari fasisme, antisemitisme, dan Darwinisme sosial. Antisemitisme yang sudah ada di Jerman sejak awal diperkuat oleh Nazi menjadi salah satu pilar utama ideologinya. Darwinisme sosial yang populer di seluruh Eropa pada akhir abad ke-19 diadopsi oleh Nazi dan dipadukan dengan nasionalisme Jerman. Hasilnya adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsa yang paling kuat secara fisik, mental, dan politik akan menang dalam perjuangan untuk bertahan hidup dan berhak untuk mendominasi. Dengan menggabungkan semua gagasan tersebut, terciptalah sebuah negara fasis yang mengendalikan rakyatnya secara total. Dipimpin oleh para pemimpin yang meyakini bahwa sebagian penduduk di dalam wilayah Jerman bukanlah warga negara sejati, melainkan seperti parasit yang merusak bangsa. Mereka juga percaya bahwa rakyat Jerman yang mulia berhak atas lebih banyak wilayah, terutama ke arah timur. Akibatnya, terjadilah bencana besar hingga kata fasisme kini menjadi salah satu istilah paling hina dalam dunia politik. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan melemahnya negara-negara sosialis, nasionalisme tidak lantas menghilang. Justru sebaliknya, nasionalisme semakin menguat dan menjadi ideologi yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Pertanyaannya kemudian, apa yang sebenarnya dimaksud dengan nasionalisme? Para ahli memiliki berbagai pandangan, namun secara umum mereka sepakat bahwa nasionalisme adalah sebuah ideologi yang menempatkan bangsa sebagai sumber identitas individu. Bangsa dianggap sebagai entitas yang memiliki kedaulatan dan menjadi objek utama kesetiaan bagi warganya. Selain itu, nasionalisme juga diartikan sebagai perasaan memiliki dan solidaritas terhadap sebuah kelompok besar yang memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang sama, serta memandang dirinya sebagai aktor politik yang mandiri.
Seorang ahli telah mengemukakan bahwa nasionalisme berperan dalam memisahkan umat manusia ke dalam kelompok-kelompok bangsa yang berbeda. Bangsa-bangsa ini, menurut pandangan tersebut, memiliki hak untuk membentuk negara-negara merdeka dan mencapai tujuan bersama melalui pengembangan identitas kolektif yang khas. Jika kita melihat lebih jauh, nasionalisme dapat dianggap sebagai sebuah respon modern terhadap tantangan dalam mengorganisir masyarakat secara politik. Sementara ada pendekatan lain yang menekankan tradisi, hak individu, atau keadilan sosial, nasionalisme menempatkan bangsa sebagai dasar utama dalam membentuk tatanan politik. Mari kita definisikan nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah paham politik yang meyakini bahwa dunia secara ideal terbagi menjadi negara-negara bangsa. Paham ini memandang warga negara sebagai satu kesatuan yang seharusnya bersatu demi kepentingan bersama. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi dua komponen utama dari nasionalisme. Pertama, pandangan bahwa dunia terdiri dari berbagai bangsa yang memiliki kesamaan seperti bahasa dan wilayah. Kedua, keyakinan bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan bangsanya. Sejak awal abad ke-20, ide bahwa dunia secara ideal terbagi menjadi bangsa-bangsa telah menjadi pandangan yang begitu luas hingga hampir universal. Ideologi lain mungkin sulit menyaingi keberhasilannya dalam mempengaruhi persepsi global. Namun, komponen kedua dari nasionalisme, yakni pentingnya solidaritas nasional, masih menjadi subjek kontroversi. Seseorang yang disebut nasionalis harus meyakini kedua komponen ini, bahwa dunia terdiri dari berbagai bangsa dan bahwa kesetiaan terhadap bangsa adalah hal yang utama. Konsep bangsa, kepentingan nasional, dan kewajiban warga negara dapat bervariasi tergantung pada bentuk nasionalisme yang dianut.